Halo, masih bersama dengan saya di sini Ridwan Gibran. Sudah lama ya, saya nggak bikin konten-konten lagi, khususnya konten tentang aplikasi Aronium ya. Nah, pada pembahasan video kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang nampaknya itu sering ditanyakan oleh teman-teman gitu ya. Nah, di sini saya sudah coba merangkum beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Nah, di sini jadi ada 4 poin ya yang akan coba saya jelaskan di video pembahasan kali ini. Nah, poin pertama yang biasanya itu ditanyakan oleh teman-teman adalah hasil cetak struk belanja yang terpotong ya atau tidak sesuai. Kemudian poin yang kedua itu ada tentang multiple harga dan juga satuan. Kemudian poin ketiga itu tentang performa aplikasi Aronium yang melambat. Nah, performa aplikasi Aronium yang melambat itu dipengaruhi oleh dua ini ya. Jadi ada tentang manajemen datanya, ada juga tentang problem pendataan produk pada aplikasi Aronium itu sendiri. Nah, yang keempat itu tentang pembahasan backup database secara konsisten. Nah, sebenarnya poin nomor 4 ini itu berkaitan dengan poin nomor 3. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, saya ingin memberitahu gitu ya kepada teman-teman yang mungkin baru saja gabung ke channel YouTube saya ini. Nah, jadi silakan nanti kalian kalau misalnya punya Facebook ya, silakan kalian bergabung di grup Point of Sales, dan di sini anggotanya itu kebetulan baru 96 anggota ya. Jadi silakan kalian bertanya apa yang kalian tanyakan seputar aplikasi Aronium itu ke grup Point of Sales ini. Dan juga kalian boleh bertanya tentang aplikasi Aronium langsung melalui DM Instagram gitu ya. Dan ini adalah Instagram saya. Jadi silakan nanti jangan lupa juga ya follow Instagramnya. Terus kalian boleh mengajukan pertanyaan melalui DM. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu tentang hasil cetak struk belanja yang terpotong. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mengalami hasil cetak struk belanjanya itu terpotong, sebenarnya caranya simple ya. Kalian bisa masuk ke dalam menu setting ya, menu setting, kemudian kalian masuk ke dalam print. Nah, pastikan sebelum kalian itu men-setting pengaturan printernya, kalian pilih terlebih dahulu driver printernya itu ke Microsoft Print to PDF. Nah, biasanya untuk pengguna Windows 10, Windows 7 ataupun Windows 11 ini ya driver printer Microsoft Print to PDF ini itu adalah default ya. Jadi sudah bawaan sistem operasi Windows itu sendiri. Kemudian silakan kalian masuk ke printer setting. Nah, pada bagian printer type sebenarnya kalian nggak usah merubah-rubah ya. Apa itu generic, apa itu text only. Silakan kalian pilih saja yang defaultnya Windows printer gitu ya. Nah, untuk paper size-nya silakan kalian atur-atur saja sesuai kertas printer yang kalian pakai, yang 58, 80 atau A4. Di bagian margin, nah inilah yang harus kalian ubah-ubah nilainya. Jadi nilainya itu ini dalam satuan milimeter ya. Silakan kalian masukkan satu persatu nilainya, kemudian nanti silakan kalian coba melakukan transaksi dengan posisi driver printernya itu Microsoft Print to PDF. Jadi kalau misalnya yang terpotong itu di sebelah kiri, kalian atur nilai margin left-nya. Kalau misalnya yang terpotong itu di sebelah kanan, kalian atur margin right-nya. Ataupun kalau yang atasnya itu terpotong, kalian atur bagian top. Kalau yang bawah yang terpotong, atur bagian bottom. Bottom. Nah, kalian atur-atur saja nilai-nilai yang ada di bagian margins ini. Jadi nanti setelah kalian atur nilainya, kalian coba dulu gitu ya satu persatu mana kira-kira nilai yang kiranya itu cocok. Nah, kemudian selain margins itu juga dipengaruhi oleh font settingnya. Nah, bisa saja fontnya itu terlalu besar ataupun mungkin terlalu kecil. Nah, biasanya yang umumnya itu terjadi kenapa struk belanjanya itu terpotong karena fontnya itu terlalu besar. Nah, biasanya kalau misalnya fontnya itu kegedean, kemungkinan kalian belum mengaturnya di sini, atau font yang disediakan oleh aplikasi Aronium itu tidak tersedia di sistem operasi yang kalian pakai. Nah, jadi silakan kalian atur-atur saja di sini. Kalian boleh menggunakan font family seperti Arial ataupun yang umum itu biasanya Sugoi ya. Sugoi. Di sini ada nih si Sugoi. Mana Sugoi?
Nah ini ya, Sugoi UI. Nah silakan kalian pilih-pilih saja font family-nya. Kemudian jangan lupa juga kalian bisa mengatur font size-nya. Jadi di sini kalian bisa ubah menjadi 100% atau mungkin 85%. Nah jangan lupa juga silakan nanti kalian coba satu persatu mana kiranya pengaturan yang cocok. Nah kalau misalnya kita sudah merubah printer setting, kita sudah merubah margin, font family sudah dirubah, tapi hasilnya tetap saja terpotong. Nah langkah terakhir yang bisa kalian pakai itu adalah mendesain atau mengedit desain struk belanjanya. Nah di mana proses mendesain struk belanja ini itu sudah saya jelaskan gitu ya di video saya sebelumnya tentang bagaimana cara melakukan edit designer laporan pada aplikasi Aronium. Jadi silakan kalian cari-cari saja video saya sebelumnya terkait proses edit designer laporan aplikasi Aronium. Oke, kemudian kita masuk ke bagian nomor 2 ya, poin nomor 2. Multiple harga dan satuan. Nah, apakah aplikasi Aronium itu memiliki fungsi untuk menambahkan multi harga dan juga multi satuan? Nah, sayangnya aplikasi Aronium itu tidak memiliki fungsi yang seperti itu. Nah, untuk mengakalinya agar kita itu bisa menggunakan multi harga dan juga satuan, ya tidak ada cara lain selain kita itu menambahkan produknya satu persatu gitu ya. Contoh misalnya, saya akan coba menambahkan produk ya. Di sini ada Indomie. Nah, misalnya Indomie goreng aja. Nah, misalnya harga Indomie goreng ini itu dia per piece. Kalian gunakan saja seperti ini, piece, per piece gitu ya. Nah, kodenya saya akan coba 6, terus generic, unitnya piece. Ini berarti gak usah ya. Lalu coba saya price-nya katakanlah misalnya 2.500 misalnya, ini contoh aja ya. Kemudian harga jualnya 3.000. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian save. Nah, ini adalah harga untuk Indomie goreng per piece-nya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita juga menjual Indomie goreng tapi per karton? Caranya sebenarnya ya kalian harus membuat produk Indomie goreng untuk yang per kartonnya. Tapi kalian tidak perlu repot-repot melakukan proses penambahan produk secara manual seperti ini ya. Misalnya saya akan coba menambahkan lagi Indomie goreng yang harganya itu per karton. Kalian nggak perlu lagi new produk kemudian kalian ngetik. Nah, kalian nggak harus seperti itu ya. Sebab aplikasi Aronium memungkinkan kita untuk melakukan copy paste si produk ini ya. Jadi silakan kalian coba klik kanan saja, lalu kalian klik copy. Nah, nanti di sini itu sebenarnya dia akan langsung muncul nih. Tuh ya, seperti ini. Nah, kodenya kalian bisa masukkan yang tadi itu kan 8 ya yang per piece. Kemudian untuk barcode-nya silakan kalian samakan saja atau dibedakan ya. Unitnya di sini baru karton. Kemudian pada bagian piece-nya misalnya per kartonnya itu 10.000 harga belinya misalnya ya. Kemudian harga jualnya ya udah nggak apa-apa misalnya 12.000. Udah save. Dengan demikian sekarang kita sudah memiliki dua produk. Ada Indomie goreng yang harganya per piece, ada Indomie goreng yang harganya per karton. Lalu bagaimana cara untuk melakukan transaksinya? Nah, sebentar ya, saya akan coba masukkan terlebih dahulu inventory-nya ya. Misalnya yang per piece ada 50 piece. Kemudian, nah jangan lupa oleh karena ini itu karton, misalnya di sini yang karton. Ini ya. Itu ada 10 karton misalnya stoknya. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan proses transaksinya? Nah, di sini kalau misalnya kita ketikkan, nah Indomie goreng, nah ini tuh ada dua nih, ada yang harga 3.000, ada yang 12.000. Nah, makanya kalian nantinya pada saat transaksi tentu saja kalian harus mengetikkannya secara manual ya. Jadi bukan menggunakan barcode lagi, tapi menggunakan ketikan secara manual. Atau kalian bisa menekan tombol F3 untuk mencari, terus di bagian produk name kalian ketikkan saja Indomie. Nah, di sini ada Indomie goreng ya, ditandai dengan piece. Di sini ada yang karton. Nah, kalau ada yang beli per karton berarti di sini karton. Atau mungkin kalian bisa mengeditnya ya, mengeditnya biar lebih mudah. Jadi seperti ini misalnya. Nah, ini tuh kan yang per karton ya. Oh, bukan di stok ya. Coba saya refresh dulu ini. Yang per karton, coba yang per karton itu harganya ini ya.
Oke, misalnya edit produk Indomie goreng per karton misalnya. Kemudian saya tekan save. Nah, jadi pada saat melakukan transaksi kita tidak perlu lagi mungkin men-scan barcode-nya. Jadi kalian harus memasukkannya secara manual. Ketikkan saja Indomie. Nah, di sini udah ada nih Indomie goreng per karton atau yang per piece. Misalnya ada yang per karton. Tinggal double klik saja dia langsung akan muncul di sini. Kira-kira seperti itu ya untuk mengatasi tentang multi harga dan juga multi satuan pada aplikasi Aronium. Nah, kemudian kita masuk ke poin nomor 3 tentang performa aplikasi Aronium yang melambat. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau misalnya toko kalian itu sangat padat dengan transaksi jual beli, data-data yang di dalam aplikasi Aronium itu akan bertambah gitu ya. Nah, ini akan menjadi problem buat kalian yang menggunakan spesifikasi komputer atau laptop yang mungkin rendah gitu ya. Karena semakin banyak transaksi, semakin banyak kalian itu melakukan olah data di aplikasi Aronium, itu dia juga akan semakin besar penggunaan cache memorinya, terutama di bagian dokumen ini. Nah, setiap kalian itu melakukan penambahan produk, order produk, receiving produk, penjualan produk, semuanya itu akan terekam di bagian menu dokumen ini. Bayangkan kalau misalnya kalian itu sudah menggunakan aplikasi Aronium di atas 1 tahun. Nah, ini itu pasti akan banyak sekali. Nah, itu dia akan mempengaruhi ini ya aplikasi Aronium, terutama pada saat kalian itu akan melakukan transaksi. Biasanya pencariannya agak sedikit lambat atau mungkin aplikasi Aroniumnya itu lambat gitu ya, baik itu dalam menarik laporan ataupun hal-hal lainnya yang terkait dengan proses pengolahan data di aplikasi Aronium. Nah, salah satu solusinya adalah kalian harus membackup datanya, terutama di bagian dokumen ini ya. Jadi bukan database keseluruhan yang harus di backup, tapi membackup data yang ada di dalam menu dokumen ini. Nah, sayangnya si aplikasi Aronium itu dia tidak menyediakan fungsi secara langsung membackup data yang ada di dalam fungsi dokumen ini. Ketika kalian ingin membackup dokumen yang ada di sini, kalian itu harus membackupnya satu persatu. Produknya apa, tipe pembayarannya apa, kemudian yang sudah dibayar atau yang belum dibayar, atau bagian purchase atau order atau pemusnahan ya, loss and damage, itu kalian harus backupnya satu persatu. Nah, di sini sudah ada nih. Jadi nanti kalian silakan atur saja range tanggalnya itu tanggal berapa gitu ya, kemudian diekspor ke Excel. Kira-kira seperti itu ya. Ini tentang manajemen data tadi itu ya, bahwa manajemen data itu kita harus selalu memperhatikan jumlah data yang sudah tersimpan di aplikasi Aronium. Semakin banyak datanya, maka aplikasi Aronium pun akan semakin menurun gitu ya performanya. Kecuali mungkin bagi kalian yang memiliki spesifikasi komputer atau laptop yang tinggi gitu ya, yang udah seri-seri keluaran sekarang lah 2024. Nah, mungkin itu ya nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian masih di poin nomor 3 ya. Nah, ini ada tentang problem pendataan produk. Nah, balik lagi ke sini. Misalnya kita memiliki banyak sekali produk gitu ya. Biasanya itu kalau untuk toko-toko yang udah besar itu bisa lebih dari mungkin 30.000 produk gitu ya. Bagaimana jadinya ketika misalnya di toko kita itu ada salah satu produk yang sudah tidak dijual lagi. Nah, untuk produk-produk yang sudah tidak dijual di toko itu biasanya di sini ya simpel aja ya, kita langsung bisa menonaktifkannya ataupun menghapusnya. Nah, sayangnya aplikasi Aronium itu tidak memungkinkan kita untuk melakukan penghapusan data secara langsung di menu produk di sini. Misalnya produk cangcut di sini ya. Cangcut ini sudah tidak dijual lagi. Apa jadinya ketika kita menghapus data cangcut ini? Itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena produk cangcut ini itu sudah melewati beberapa proses gitu ya. Jadi ada proses penambahan inventory, proses penjualan sebelumnya, atau proses ordering, dan itu semua dirangkum ke dalam fungsi dokumen ini. Sehingga kalau misalnya kita ingin menghapus produk cangcut ini, di mana ini sudah tidak bisa dijual, kita harus men-tracking satu persatu data yang ada di dalam menu dokumen ini yang berkaitan dengan produk si cangcut ini. Kalau yang di dalam fungsi dokumen ini itu sudah dihapus ya,
maka barulah kita bisa menghapus produk cangcutnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin ini juga adalah salah satu kekurangan dari aplikasi Aronium, bahwa kita tidak bisa langsung menghapus produk yang sudah tidak dijual lagi di toko secara langsung di menu produk ini. Kemudian kita lanjut aja ya ke bagian poin nomor 4. Nah, sebenarnya poin nomor 4 ini sudah pernah saya jelaskan ya, cuma saya tidak menjelaskan kenapa kita itu harus membackup database. Nah, balik lagi ke ini ya, nomor 3 itu balik lagi tentang ke masalah ketika kita itu menemukan bahwa aplikasi Aronium kita itu sedikit melambat gitu ya. Kalau misalnya kita tidak memungkinkan untuk melakukan proses backup data satu persatu gitu ya di menu reporting ini, cara satu-satunya adalah kita harus membackup database-nya secara keseluruhan ya. Itu ada di menu setting ya, di menu setting. Nah, di sini kalian tidak perlu langsung membackup database-nya melalui menu ini. Kalian boleh mengklik ini aja nih, menu Open Database Location. Nah, nanti kalau misalnya kalian itu mengklik Open Database Location, dia akan langsung mengarahkan kita ke folder tempat di mana database aplikasi Aronium itu disimpan ya. Jadi seperti ini ya, post.db. Jadi kalian jangan merubah-rubah nama ini ya. Kemudian kalian kopikan saja, copy misalnya, terus katakanlah ini adalah drive atau apapun itu, misalnya kalian namai saja backup November 2024 misalnya. Nah, kalian boleh melakukan proses backup database ini itu 3 bulan sekali, 1 tahun sekali gitu ya, ataupun mungkin 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, itu terserah kalian. Tapi kalau misalnya saya sarankan sih per 6 bulan ya. Jadi dalam waktu 1 tahun itu kita melakukan backup database sebanyak 2 kali. Nah, nantinya di periode terakhir ataupun closing sales di tahun terakhir, kalian bisa melakukan proses olah datanya secara satu persatu gitu ya, berdasarkan database. Misalnya nanti Desember ya, Desember di tanggal terakhir menuju ke 2025, kalian backup terlebih dahulu database yang per Desember. Nah, nantinya di tahun 2025 ketika kalian akan melakukan olah data di periode tahun 2024, kalian bisa melakukan proses restore database-nya. Mungkin itu aja ya yang saya jelaskan kepada kalian tentang si aplikasi Aronium ya. Dan keempat poin ini mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan maaf juga kalau misalnya apa yang saya jelaskan mungkin tidak dimengerti ya oleh kalian. Jadi kalau ada yang tidak kalian pahami tentang apa yang saya jelaskan, khususnya tentang 4 poin ini, sekali lagi silakan kalian DM saya melalui Instagram, ataupun kalian boleh komen di grup ya. Nanti ya mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu bisa saya balas secepatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya, khususnya seputar aplikasi Aronium. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.